Umat Islam yang mengingat Spanyol dengan nama Madrid dan Barcelona saat ini, yang semuanya adalah bernuansa bola, bernuansa duniawi, dan dia tidak tahu kota-kota Islam seperti Granada, Cordoba, Sevilla, dan yang lain-lain. Ini adalah umat yang tidak mempunyai sejarah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ini adalah salah satu daripada Taman Istana Al-Hamra yang sangat megah di kota Larmapa atau kota Granada. Istana ini telah menjadi saksi terakhir daripada perjuangan umat Islam selama 8 abad lamanya. Kekuasaan umat Islam. Sejak mulai dari Tariq bin Ziyad yang menyeberang ke Spanyol pada tahun 92 Hijriah dulunya, atas perintah daripada Panglima Musa bin Nusair pada saat itu. Dan setelah itulah dimulai awal mula umat Islam di daerah Iberia ataupun di daerah Spanyol ini yang kemudian dijuluki dengan Andalusia yang terkenal sampai hari ini. Tapi sayangnya berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol ini, di Andalusia ini pada abad ke-15, akhir abad ke-15, 1492. Ini adalah merupakan kejadian dalam sejarah yang tidak boleh umat Islam melupakannya. Siapa saja yang pergi ke Spanyol ataupun mengingat nama Spanyol, dia akan mengatakan Barcelona, dia akan berkata Madrid. Kalau kita bilang bahwa saya akan pergi ke Spanyol, artinya apa? Pergi ke Barcelona, pergi ke Madrid. Umat Islam yang mengingat Spanyol dengan nama Madrid dan Barcelona saat ini, yang semuanya adalah bernuansa bola, bernuansa duniawi, dan dia tidak tahu kota-kota Islam seperti Granada, Cordoba, Sevilla, dan yang lain-lain. Ini adalah umat yang tidak mempunyai sejarah. Generasi yang tidak mengetahui sejarah Islam masa lalu adalah generasi yang tidak mampu membuat sejarah masa akan datang. Adanya Islam, adanya sejarah masa lalu yang kita mengetahuinya sebagai pelajaran, tanda bahwa generasi kita akan mampu membuat sejarah pada masa yang akan datang. Pada setiap sejarah itu ada ibrah yang perlu kita ambil. Bagaimana dulunya para penguasa Muslim ataupun kekuasaan Islam, politik Islam di negeri ini hancur, dan sampai kemudian umat Islam diinkuisisi dan diusir habis-habisan secara keras sekali dan kejam dalam sejarah manusia dari tanah ini. Padahal ini adalah tanah para ulama kita dulu, Imam Al-Qurtubi dan yang lain-lain yang luar biasa, Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi, luar biasa mereka. Ini tanah mereka, ini tanah nenek moyang kita sebenarnya. Tapi bagaimana itu semua berakhir dalam 8 abad lamanya? Setelah runtuhnya kekuasaan dinasti Umayyah, maka setelah itu kekuasaan di Andalusia ini terpecah kepada duailah, kepada negara-negara daulat-daulat yang kecil sampai 21 daulah. 21 dinasti-dinasti kecil, setiap kota itu punya dinasti yang tersendiri. Dan dinasti ini satu sama lain mereka saling cekcok dan saling berselisih satu sama lain, dan tidak jarang dinasti ini kemudian meminta bantuan kepada penguasa kafir untuk memerangi saudaranya yang muslim. Perpecahan antara penguasa dan politik yang tidak menyatu dalam umat Islam ini yang menjadikan Andalusia ini tinggal kenangan dan tinggal sejarah seperti ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha yuhibbus sabirin. Maka taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jangan kalian saling berselisih, kata Allah. Dan itu kemudian akan menjadikan kalian gentar
dan kemudian watadhabari hukum, dan kekuatan kalian pun hilang. Dan bersabarlah, kata Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Ingat satu ayat daripada surat Al-Anfal, ayat 46 ini